Welcome to the English lesson. Today, I will teach you about the simple present, atau pola kalimat yang paling dasar, yang paling simple, dan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita mengenal dulu apa itu simple present. Simple present adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau habitual action, kebenaran umum atau fakta, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, saya akan berikan beberapa contoh kalimat simple present. Yang pertama ada The sun rises from the east and sets in the west. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Ini merupakan sebuah fakta karena memang faktanya matahari itu terbit dari timur dan terbenam dari barat. Lalu ada Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Ini juga merupakan fakta yang menyatakan bahwa air itu mendidih di 100 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Dan yang ini merupakan contoh kebiasaan atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Contoh lain dari kalimat yang menyatakan kebiasaan itu ada I wake up at 5 a.m. every day. Artinya, saya bangun jam 5 pagi setiap harinya. Oke, apa sampai di sini kamu sudah paham? Bagaimana kira-kira gambaran kalimat simple present itu? Saya yakin kamu sudah paham. Sekarang saya akan bahas tentang pola kalimat atau rumus dari kalimat simple present. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa usahakan kamu mencatat setiap materi yang saya berikan agar kamu bisa membaca kembali pelajaran yang sudah kamu pelajari. Tujuannya agar kamu tidak lupa. Atau kamu bisa juga menonton video saya ini secara berulang-ulang. Pilih saja yang mana yang kamu sukai. Untuk rumus simple present itu sendiri, terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada rumus dengan kata kerja atau verbal, dan ada rumus tanpa kata kerja atau nominal. Pertama saya akan bahas tentang rumus dengan kata kerja atau verbal. Di sini sudah ada rumus untuk kalimat positif. Perlu diingat, untuk kalimat simple present, kata verb yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one. Kamu bisa lihat apa saja contoh kata kerja di video saya sebelumnya. Untuk linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Kamu bisa gunakan kumpulan verb itu saat kamu mau belajar membuat kalimat simple present sendiri di rumah. Oke, di sini bisa kita lihat rumus untuk kalimat positif itu sendiri terdiri dari subjek I, you, we, they tambah verb one tambah objek. Untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya tidak ada penambahan. Dan sedangkan pada subjek she, he, it, kata kerjanya kita tambahkan dengan s dan s. Lalu baru ditambahkan dengan objek. Nanti di akhir video saya akan bahas tentang bagaimana penambahan s dan s pada sebuah kata. Sekarang saya akan memberikan contoh kalimat positif dengan subjek I, you, we, they. Yang pertama ada I eat an apple. Artinya, saya memakan sebuah apel. Di sini saya menggunakan subjek I, kata kerjanya eat, dan objeknya apel. Perhatikan kata yang saya garis bawahi. Kata it di sana adalah kata kerja bantu atau verb one. Saya juga tidak menambahkan s atau s pada subjek I, you, we, they ini. Selalu ingat ini,
jangan tambahkan s atau s pada kalimat dengan subjek I, you, we, they. Oke, contoh kedua ada I go to school every day. I go to school every day. Artinya, saya pergi ke sekolah setiap hari. Subjek yang saya gunakan adalah I, dan kata kerjanya adalah go. Dan juga tanpa penambahan s atau s. Bisa dilihat pada kata go yang saya garis bawahi. Lanjut untuk contoh kalimat positif pada subjek she, he, it. Rumusnya ada subjek ditambah verb one, ditambah s atau s, ditambah objek. Contoh pertama ada she eats an apple. Dia makan sebuah apel. Bisa dilihat pada kata yang saya garis bawahi, kata eats di sini merupakan kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan dengan akhiran s. Karena subjek yang kita gunakan adalah she, he, it, atau she, jadi kata kerjanya harus ditambah dengan s atau s. Hafalkan ini ya. Begitu juga dengan contoh kedua, he goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Kata kerjanya yang digunakan adalah go, lalu kita tambahkan dengan akhiran s. Sekarang kita lanjut untuk kalimat negatifnya. Polanya sama dengan pola kalimat positif. Hanya saja, di sini kita menambahkan kata do dan not. Lalu baru ditambahkan dengan verb one. Contohnya seperti ini. Pada subjek I, you, we, they, kita tambahkan do tambah not tambah verb one. Lalu pada subjek she, he, it, kita tambahkan does tambah not tambah verb one. Penambahan kata do dan does pada kalimat ini fungsinya sebagai kata bantu atau kata penghubung untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Untuk subjek I, you, we, they, kita menggunakan do, dan pada subjek she, he, it, kita menggunakan does. Oke, lanjut ke contoh. Contoh pertama yaitu pada subjek I, you, we, they. Di sini ada I do not eat an apple. Saya tidak makan apel. Subjek yang saya gunakan adalah I, kata penghubungnya do, lalu ditambah not, dan ditambah kata kerja eat, lalu objek. Sama halnya dengan yang kedua, I do not go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Subjeknya I, ditambah do, ditambah not, ditambah kata kerja go, kemudian dilanjutkan dengan objek. Lanjut untuk subjek she, he, it. Contohnya ada she does not eat an apple. Dia tidak makan sebuah apel. Subjeknya she, lalu ditambahkan dengan kata penghubung does, lalu ditambah not, lalu ditambah verb one, kemudian ditambah objek. Coba kamu perhatikan kata kerja pada subjek she. Kata kerjanya tidak ditambah dengan s atau s. Itu karena penambahan s atau s hanya dilakukan pada kalimat positif saja. Dan kata kerja akan kembali ke bentuk pertama pada kalimat negatif dan kalimat tanya. Dan di sini ada contoh kedua. He does not go to school every day. Subjeknya he, ditambah does, ditambah not, dan ditambah kata kerja go, tanpa penambahan s atau s. Sekarang kita masuk ke rumus kalimat tanya. Bisa dilihat pada kalimat tanya ini, kata bantu atau kata penghubung do atau does diletakkan di awal kalimat. Karena fungsinya do dan does, jika diletakkan di depan kalimat, itu akan merubah sebuah kalimat menjadi kalimat tanya. Dan artinya do, does di sini menjadi apakah. Langsung saja contohnya di sini ada
Do I eat an apple? Apakah saya memakan sebuah apel? Kemudian ada do I go to school every day? Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Ini merupakan contoh untuk subjek I, you, we, they. Kemudian untuk contoh subjek she, he, it, ada does she eat an apple? Apakah dia memakan sebuah apel? Dan ada does he go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Itulah penjelasan dan contoh untuk rumus simple present dengan kata kerja. Sekarang saya akan bahas kalimat simple present tanpa kata kerja atau nominal. Untuk kalimat tanpa kata kerja ini, kita menggunakan to be. To be-nya di sini adalah is, am, are. Rumusnya seperti yang sudah kamu lihat di sini. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama untuk kalimat positif ada subject ditambah to be, am, is, are, ditambah adjective atau noun atau adverb. Salah satu di antara ketiga ini. Yang kedua untuk kalimat negatif ada subject ditambah to be, am, is, are, ditambah not, lalu ditambah ana. Kemudian yang ketiga ada rumus untuk kalimat tanya, yaitu to be, am, is, are, ditambah subjek, ditambah ana. Sedikit penjelasan tentang ana. Ana di sini merupakan singkatan dari adjective, noun, dan adverb. Kamu bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Saya juga sudah membuat video tentang apa itu adjective, noun, dan adverb. Dan juga ada kumpulan contoh kata-kata adjective, noun, dan adverb. Linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Setelah video ini, kamu bisa langsung menontonnya. Baiklah, di sini saya sudah siapkan 3 contoh kalimat positif dengan to be, am, is, are. You are a student. Kamu adalah seorang murid. Subjeknya you, to be-nya are, kata benda atau noun-nya student. Kemudian ada he is a teacher. Dia adalah seorang guru. Dan yang ketiga ada I am sick. Saya sakit. Sekarang untuk kalimat negatif, saya juga sudah siapkan 3 contoh. Pertama ada you are not a student. Kamu bukan seorang murid. Seperti biasa, pada kalimat negatif kita menambahkan not. Dan penambahannya diletakkan setelah to be, am, is, are. Kemudian contoh kedua ada he is not a teacher. Dia bukan seorang guru. Dan yang terakhir ada I am not sick. Saya tidak sakit. Lanjut contoh untuk kalimat tanya. Pada kalimat tanya to be, am, is, are, to be diletakkan di awal kalimat. Setelah itu diiringi dengan subjek tambah ana. To be yang diletakkan di awal kalimat akan berubah arti menjadi apakah. Contohnya, are you a student? Apakah kamu seorang murid? Lalu ada, is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Dan yang terakhir ada, am I sick? Apakah aku sakit? Jika kamu masih bingung tentang to be, am, is, are, saya akan jelaskan sekarang di sini. Untuk to be, am, itu hanya khusus digunakan untuk subjek I.
Untuk to be is, itu khusus digunakan pada subjek she, he, it. Dan untuk to be are, digunakan untuk subjek you, we, they. Contohnya, she is, he is, it is. You are, we are, they are. Itulah contoh kalimat dan cara penggunaan rumus kalimat pada kalimat tanpa kata kerja. Terakhir, sesuai janji saya tadi, saya akan jelaskan sedikit tentang cara penggunaan S dan S. Jadi untuk S, ditambahkan pada kata kerja yang berakhiran CH, O, SH, X, Z, Y. Contohnya, watch berubah menjadi watches. Go menjadi goes. Discuss menjadi discusses. Fix menjadi fixes. Cry menjadi cries. Untuk kata yang berakhiran Y, jika ingin ditambah dengan akhiran S, maka huruf Y pada akhir kata berubah menjadi I, baru ditambahkan S, cries. Selanjutnya untuk akhiran S, ditambahkan pada kata yang berakhiran huruf vokal Y, TH, dan O. O di sini adalah kata benda. Contohnya, write menjadi write. Play menjadi plays. Month menjadi months. Radio menjadi radios. Oke, itulah dia tadi penjelasan tentang simple present tense. Semoga video ini bermanfaat untukmu dan bisa membantumu dalam memahami materi tentang bahasa Inggris. Untuk video selanjutnya, saya akan bahas tentang simple past tense. Jadi pastikan untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan fitur notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan pemberitahuan saat saya upload video baru. Thanks for watching!